Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Dedi? Baik semua ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang empat sahabat Rasulullah SAW atau yang biasa kita sebut biasa dengan Khulafaur Rasyidin. Masih ingat Dedi? Ada berapa itu Khalifah Rasulullah? Khalifah Rasulullah itu ada empat. Ada lagunya, masih ingat nggak Dedi? Lagunya itu seperti ini. Ada empat khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, dua Umar bin Khattab, tiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, langsung saja. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Rasulullah SAW dan orang pertama yang mempercayai kenabian Rasul. Ia dikenal dengan keteguhan iman dan kesederhanaannya. Saat Rasulullah wafat, Abu Bakar tampil sebagai pemimpin yang menenangkan umat dan menjaga persatuan Islam saat-saat paling kritis. Kemudian itu pernah terjadi perang Riddah, teman-teman. Apa itu perang Riddah? Perang Riddah itu perang setelah Rasulullah wafat. Kemudian terjadi orang-orang Muslim yang murtad atau keluar dari Islam, yang membangkang gitulah ya, membangkang. Kemudian banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, dan disinilah kemudian muncul gagasan kodifikasi Al-Quran. Kan ini juga dijuluki sebagai As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau itu membenarkan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apapun, misalnya tentang Isra Mi'raj tadi ya, ketika Abu Bakar mendengar Isra Mi'raj, beliau langsung mempercayai ini benar karena datangnya dari Rasulullah, pasti benar. Nah, yang kedua itu ada Umar bin Khattab. Umar ini sahabat Rasul yang kedua setelah Bakar Siddiq. Dikenal dengan ketegasan, keberanian dan keadilannya ya. Jadi Umar ini sahabat yang paling berani ya, terutama dalam memerangi orang kafir ya, dalam istilahnya menegakkan keadilan ya. Abu Bakar ini membawa Islam ke puncak kejayaannya dan dijuluki Al-Faruq karena mampu membedakan mana yang hak dan batil, mana yang benar dan mana yang buruk. Kemudian prestasi Umar itu meluas wilayah Islam hingga ke Mesir, Persia, Syam, dan dalam masa kepemimpinannya itu dia memperkenalkan sistem administrasi negara, baitul mal, dan keadilan sosial. Dikenal sebagai Al-Faruq dan sekali lagi karena pemimpin yang tegas, adil, dan bijaksana dalam hidupnya. Utsman bin Affan itu terkenal sebagai khalifah yang paling dermawan dan ya teman-teman, dan paling mulia akhlaknya ya, paling sopan santun ya. Beliau ini terkenal sangat pemalu sekali ya. Bahkan dalam suatu masa ketika itu pernah Utsman itu nggak sengaja sarungnya ya atau jubahnya itu terbuka ya, karena angin. Kemudian itu bukan Utsmannya ya, bukan Utsman, entah itu Rasul entah itu Abu Bakar ya. Kemudian Utsman itu langsung memalingkan gitulah ya, karena malu. Kemudian Utsman ini yang berhasil pertama kali mengumpulkan mushaf Al-Quran menjadi standar resmi umat Islam pada masa itu. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib ya, memimpin Islam di masa penuh tantangan sebagai ahli ilmu dan juga keberanian. Jadi Ali itu sangat bijak sekali dalam ketika terjadi perang Siffin ya, itu Ali itu bisa istilahnya mengkondisikan gitulah ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu juga bapaknya ilmu nahwu, jadi Ali itu sangat pandai dalam bahasa Arab. Jadi berarti itu sangat penting untuk mempelajari bahasa Arab agar bisa meneladani Al-Quran. Kemudian ini ada beberapa strategi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu menumpas kaum murtad dan nabi palsu. Sepeninggal Rasulullah itu kan stabilitas sejarah Arab itu sempat terguncang ya. Banyak suku yang kembali memeluk agama lama atau murtad istilahnya, menolak bayar zakat ya, dan melanggar janji ya, dan menjadi nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab. Namun tindakan yang diambil Abu Bakar itu membentuk 11 pangkalan militer yang dipimpin Panglima hebat, contohnya seperti Khalid bin Abi Walid ya. Gerakan pembangkangan itu berhasil ditumpas total dan sekitar 1 tahun itu sudah
dalam waktu singkat itu Abu Bakar sudah bisa menyebarkan kembali. Kemudian pertama memulai kodifikasi pengumpulan ayat Al-Quran. Ini adalah salah satu capaian paling fundamental ya, yang tampaknya kita rasakan hingga saat ini. Jadi kalau adik-adik bisa membaca, memegang mushaf Al-Quran ya, satu buku itu, satu dulunya itu mungkin terpisah-pisah teman-teman, tapi ya ini salah satu prestasi Abu Bakar ya, dikodifikasi atau disatukan agar nanti mudah dibacanya. Latar belakangnya ya karena banyak sahabat atau hafid itu yang meninggal. Dan perluasan wilayah Islam atau ekspansi ke Persia, Romawi ya. Setelah situasi domestik Jazirah Arab stabil itu, Abu Bakar memulai kembali jalur dakwah atau memperluas wilayah Islam itu keluar Arab seperti di Persia ya, Romawi dan selanjutnya itu ada Umar bin Khattab. Yang pertama dilakukan Umar bin Khattab itu adalah pendirian lembaga-lembaga negara atau dewan. Umar itu mendirikan sistem kementerian atau lembaga yang disebut Dewan Berfungsi kebutuhan, namanya Dewan Al-Jundi atau Dewan Militer. Jadi di situ ada pangkalan angkatan militer baru yang diciptakan oleh Umar bin Khattab. Kemudian ada Baitul Mal atau kas negara ya. Ini menata administrasi keuangan negara Jazirah Arab pada waktu itu ya, misalnya ada orang mau zakat mal atau apa ya, kemudian jadikan satu dan kemudian itu disalurkan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan, agar nanti penyampaiannya itu tepat sasaran ya. Tujuannya seperti itu. Ada Dewan Pajak juga dan sensus ya. Kemudian yang kedua itu penetapan kalender Hijriah. Jadi sebelum masa Umar itu ya, umat Islam itu biasanya memiliki penanggalan itu menggunakan tahun gajah ya. Tahun gajah itu tahun yang sudah yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir, makanya agar tidak sama itu dijadikan dibuat kalender Hijriah ya, yang patokannya itu mungkin dari lahirnya Rasulullah ya. Patokan kalender Hijriah itu dari hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah yang disebut nanti Hijriah. Keluar dari Jazirah Arab ya, seperti tadi ya, menghadapi dua imperium raksasa ini. Ada dua imperium itu Persia dan Romawi saat itu. Kemudian prestasi Utsman bin Affan itu selain kodifikasi Al-Quran itu membentuk angkatan laut Islam pertama. Utsman, kekuatan militer Islam itu hanya bertemu pada kekuatan darat seperti kuda, kavaleri. Kemudian menanggapi ancaman dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang sering menyerang lewat laut. Kemudian Muawiyah bin Sufyan ini membangun armada laut Syam waktu itu ya. Dan untuk pertama kalinya armada ini sukses memenangkan pertempuran laut, jadi bisa mengalahkan kaum Romawi Bizantium. Ali bin Abi Thalib itu sebutannya adalah pintu ilmu atau babul ilm, karena Rasulullah pernah bersabda, ala Madinah bil ilm wa aliyun babuha ya, babul ilm, dan aku adalah kota ilmu dan Ali itu pintunya. Jadi pada masa itu kalau ada sahabat yang mau menuntut ilmu atau menerangkan keterangan dari hadis itu, meminta kepada Ali, karena Ali itu paling dekat kepada Rasulullah SAW. Selain beliau itu masih sepupu dari Rasulullah ya. Kemudian julukan Abu Turab, beliau mendapatkan julukan Abu Turab atau bapak debu atau tanah langsung dari Rasulullah, karena beliau itu pernah mendapati Ali itu tertidur di tanah dengan bagiannya berdebu. Jadi Ali itu nilainya itu di sini adalah kesederhanaan ya. Mungkin anak-anak ini bisa meniru kesederhanaan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada kutipan inspiratif ya. Jadi Ali itu termasuk pertama masuk Islam, orang yang kedua masuk Islam setelah Khadijah ibnu Ishaq. Setelah Khadijah itu salah satu istri Ali bin Abi Thalib saat itu berkunjung ke rumah Nabi SAW dan Khadijah sedang mengerjakan sholat. Ali bertanya, wahai Muhammad, gitulah ya. Kemudian singkat cerita Ali itu kemudian masuk Islam ya, dan menyatakan keislamannya, namun dengan cara menyembunyikannya ya, karena takut kepada ayahnya Abu Thalib pada waktu itu belum masuk Islam. Terakhir kisah 4 sahabat dari keteladanan dari 4 sahabat. Yang pertama, Abu Bakar, nyawa Nabi diincar atau dikejar oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy. Abu Bakar dengan sukarela itu menemani Nabi masuk ke dalam gua Sur.
bersembunyi bersama Nabi, menemani Nabi, kemudian membersihkan gua. Yang membersihkan pertama itu Abu Bakar, dan menutupi setiap lubang dengan sobekan bajunya agar Nabi tidak disengat hewan berbisa. Bahkan ketika kakinya disengat kalajengking saat Nabi tidur di pangkuannya, yaitu Abu Bakar itu menghalangi kalajengking itu, kemudian sehingga Abu Bakar itu terkena bisa. Tapi kemudian singkat cerita bisa itu tidak terasa ya, karena didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keimanan Umar bin Khattab ya, sebelum masuk Islam Umar, ya ini Umar itu adalah musuh yang paling ditakuti. Namun begitu bersahadat, yaitu menjadi sahabat yang paling pasang badannya paling istilahnya yang paling mendominasi dalam ketika ada memerangi dengan kaum kafir Quraisy. Bukan lagi sembunyi-sembunyi, namun terang-terangan, dan keberanian luar biasa dalam memisahkan antara yang benar atau hak dan yang salah atau batil. Rasulullah pun memberikan julukan kehormatan kepada Umar ini dengan Al-Faruq atau pemisah atau pembeda. Kemudian kerelaan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini kan adalah satu yang dikenal paling dermawan dan baik hati. Bahkan beliau ini pernah membeli sumur yang sangat mahal sekali pada waktu itu, milik orang Yahudi. Pertamanya mungkin disewa, namun karena orang Yahudi tersebut lelah karena disewa ya, lebih baik dibeli. Akhirnya dibeli dengan harga yang jauh berkali-kali lipat, misalnya 300 dirham ya, Utsman itu membelinya 3.000. Tentunya itu di masa musim kemarau dan sangat bermanfaat buat umat muslim, buat ibadah, buat sholat ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib ya, saat terjadi ketegangan dan perbedaan pendapat yang tajam antara kelompok umat Islam, termasuk konflik dengan Muawiyah ya. Jadi ada perang sivil waktu itu. Ali itu tidak menunjukkan emosi atau peperangan ya, tapi melainkan mengutamakan jalan tahkim atau perundingan damai. Jadi pada waktu itu empat sahabat ini terkenal dengan sikap penyelesaiannya masalahnya itu dengan dewan suro atau dewan musyawarah atau dewan majelis musyawarah gitu. Jadi nanti para sahabat berkumpul bersama di satu tempat, dan kemudian itu memberikan solusi ya, kemudian disimpulkan untuk solusinya yang tepat itu seperti apa. Jadi tidak hanya pendapat pribadi ya yang dipaksakan, tapi juga berbagai pendapat yang disatukan yang menjadi sebuah kesimpulan dari masalah tersebut yang kemudian menghasilkan solusi lah dari masalah, sehingga tidak ada ketegangan ya dari semua umat muslim, karena itu adalah tujuan atau keinginan umat muslim secara bersama atau kerelaan umat muslim. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak kami sampaikan. Semoga anak-anak bisa ya meneladani dan meniru kisah-kisah baik dan sikap dari tindakan para sahabat yang baik yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk anak SMP atau kelas 7 MTS dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.